Saudara, rumah korban rentenir di Garut, Jawa Barat mulai dibangun kembali. Korban juga mendapat pekerjaan baru sebagai pekerja lepas di Polres Garut. Warga bersama polisi dan Pemkab Garut membangun kembali rumah milik Undang yang dirusak rentenir karena tak bisa membayar utang. Pembangunan kembali rumah milik Undang ini merupakan bantuan dari Pemkab Garut dalam program perbaikan rumah Rutilahu atau rumah tidak layak huni. Polres Garut bersama dengan pemerintah daerah Kabupaten Garut meletakkan batu pertama untuk pembangunan rumah tidak layak huni program dari pemerintah Kabupaten Garut. Dan yang satu ini adalah rumah Bapak Undang yang merupakan korban dari tindak pidana pengrusakan yang baru saja terjadi kurang lebih seminggu yang lalu. Dan saat ini adalah bentuk kepedulian dari Polres Garut dan pemerintah daerah Kabupaten Garut untuk bisa membangunkan kembali rumah bagi Bapak Undang. Dan Sebelumnya Polres Garut juga telah memberikan Undang pekerjaan baru sebagai pekerja harian lepas di Polres Garut. Polisi juga sudah menangkap 9 orang tersangka yang terlibat dalam pengerusakan dan juga perobohan rumah milik Undang. Ada 2 laporan yang dilayangkan oleh korban, yaitu kasus perusakan rumah dan kasus penggelapan tanah. Kasus perusakan rumah milik seorang warga bernama Undang di Garut bermula dari korban yang meminjamkan uang kepada pelaku sebesar 1,3 juta rupiah. Pelaku menerapkan bunga hingga 350% yang membuat utang korban melambung menjadi 15 juta rupiah. Pelaku menghancurkan rumah korban karena tak mampu melunasi utangnya. Ridwan Mustolpa, Kompas TV Garut, Jawa Barat. Dan saudara, kini sudah bergabung bersama Kompas TV, Bapak Undang yang menjadi korban rentenir di Garut, Jawa Barat. Selamat sore Pak Undang. Ya, sore. Pak Undang, bagaimana kabarnya Pak? Ya, baik. Kabar baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya untuk bisa berbincang bersama kami di Kompas TV, Pak Undang. Iya. Pak Undang, ini karena hutang, akhirnya rumah Pak Undang yang biasa tempat berteduh dengan keluarga, dengan istri dan anak akhirnya dibongkar nih Pak. Bagaimana Pak perasaannya? Ya, perasaannya sangat sedih sekali gitu. Ada rumah, sekarang nggak ada rumah. Sangat sedih sekali gitu. Tempat berteduh akhirnya nggak ada lagi gitu ya Pak ya Iya, sekarang ya iya, Pak ya? iya. Jadi Pak Undang sekarang tinggal di mana Pak? Di Samarang, Garut. Oh, masih di wilayah Garut juga. Itu apakah tempat yang memang disediakan untuk menampung Pak Undang dan keluarga atau memang disediakan oleh Pemkab setempat? Bagaimana Pak? Ya, enggak, itu kebaikan itu yang punya pondok pesantren aja. Oh, di pondok pesantren sekarang Pak? Ya, iya. Apakah yang punya pondok pesantren ini masih ada hubungan keluarga atau memang disediakan semata saja untuk menampung Pak Undang dan keluarga begitu Pak? Enggak, karena dia sangat kasihan gitu sama saya. Nggak punya tempat berteduh gitu. Oh, jadi memang disediakan untuk Pak Undang berteduh sementara bersama keluarga Iya, gitu ya Pak ya? iya, 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 iya. Itu lokasinya jauh atau tidak Pak dari rumah Bapak yang dirobohkan? Jauh, Jauh. jauh, iya. Berapa kilometer Pak kira-kira? Oh, ada 10 kiloan lah. Cukup jauh ya Pak ya, 10 Iya. kilometer dari lokasi rumah Bapak yang dibongkar. Hmm. Ini Pak, Bapak lihat ke layar Kompas TV sekarang, apakah ini adalah rumah Bapak pasca dibongkar oleh para pelaku ya Pak ya? Iya, iya. Sekarang kondisinya masih seperti ini atau bagaimana Pak? Iya, seperti ini. Masih seperti ini. Terus Iya. ini kan perasaan Bapak sedih. Bagaimana tanggapan dari istri dan anak-anak Bapak melihat akhirnya rumahnya dibongkar Pak? Ya, istri saya sambil pingsan gitulah lihat keadaan rumah saya diruksakin. Sedih gitu ya, pulang dari Bandung, pulang ke sini rumah nggak ada. Sedih gitu ya Pak ya intinya ya Pak Iya, ya? iya. Pak, tapi kan dengan kejadian ini ternyata memang ada berkahnya juga. Akhirnya ada bantuan yang datang kepada Pak Undang dan juga keluarga untuk Iya, akhirnya dibangunkan kembali rumahnya yang tadinya rusak, dirobohkan gitu ya Pak ya. iya, Bagaimana akhirnya iya. Bapak menanggapi bantuan ini Pak? Ya, saya pada jajaran Kapolres, semuanya jajaran
Bapak Kades, Bapak Kapolsek, Bapak Kapolres, Wakil Bupati, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala bantuannya. Pernah nyangka nggak Pak akhirnya dibantu untuk diperbaiki lagi dan dibangun lagi rumahnya? Iya, mau dibangun lagi. Selain pembangunan rumah kembali Pak, ini kan juga Bapak diberi pekerjaan baru gitu ya Pak ya sebagai pekerja harian lepas dari Polres Garut. Sudah diterima Pak pekerjaan itu? Ya, saya sudah diterima, cuman belum saya kerja gitu. Apa Pak kira-kira pekerjaannya yang diberikan? Ya, kerjaannya katanya di Perlantas. Belum tahu sebagai apanya? Iya, belum tahu. Sampai saat ini memang belum memulai juga pekerjaan itu ya Pak ya? Iya, iya belum. Pak Undang, ini kan juga karena memang sudah terlanjur menjadi bubur gitu ya Pak, karena memang terlilit hutang, akhirnya hutangnya juga sekarang dari 1,3 juta sampai sekarang totalnya ada 15 juta. Ini bagaimana Pak? Apakah memang harus tetap dibayarkan senilai 15 juta ini kepada pelaku atau memang inti pokok hutangnya saja? Bagaimana Pak? Ya, kalau saya intinya aja, pokoknya aja. Sisa berapa Pak? Kan Bapak sudah sempat menyicil gitu ya Pak ya? Iya, sudah menyicil. Ya, saya bayar harus 1.300.000, terus sudah menyicil, sudah banyak. Jadi sudah dibayar 300, sisa 1 juta rupiah lagi. Iya, Dan ini nanti rencananya Bapak akan membayar dan melunasi hutang tersebut. iya, Jadi tidak dengan total bunga yang diberikan oleh pelaku ya Pak ya 15 juta rupiah. iya, enggak. Oke, Pak ini rencananya kira-kira perbaikan rumah apakah Bapak sudah tahu akan dibangunkan kembali kapan Pak? Ya, enggak tahu. Belum tahu. Iya. Baik, kira-kira Bapak apa yang ingin disampaikan untuk para pelaku dan juga ini kan juga bukan hanya terlilit hutang tetapi juga ada sengketa tanah gitu ya Pak ya dari Iya. kasus perobohan rumah ini bagaimana Pak? Ya, saya mau serahin aja, kan ini ada hukum, harus berjalan sama hukum aja gitu. Jadi memang biar saja hukum yang berlanjut. Iya, gitu. Bapak, tapi ya ini sebenarnya saya masih penasaran Pak, apa sih sebenarnya yang menjadi pemicu awal akhirnya Bapak bisa terjerat hutang dengan rentenir gitu Pak, 1,3 juta rupiah. Ya, awalnya itu kan ini di kampung. Kebetulan saya nggak kerja, maklum deh, lemah ekonomi. Karena memang keterbatasan ekonomi gitu ya Pak ya, akhirnya meminjam uang iya. 1,3 juta rupiah. Itu waktu itu digunakan untuk apa Pak Undang? Ya, itu digunakan buat, ya gitu aja lah. Buat ini yang itu, makan aja gitu. Digunakan untuk kebutuhan sehari-hari Iya, memang karena iya. tidak ada pemasukan atau penghasilan seperti itu ya Pak ya? Iya. Dari Bapak minjam 1,3 juta sampai akhirnya ternyata rumah Bapak harus dirobohkan gitu oleh para pelaku. Ini berapa lama Pak durasinya? Berapa, nggak tahu sih kalau itu. Bapak pertama nyicil sampai 300.000 rupiah. Oh iya, kalau itu lamanya 6 bulan 7 bulan saya. 6 bulan 7 bulan dari Bapak Iya, awal bayar. pinjam. Iya gitu bayarnya. Baik, dari situ kan 6 bulan sampai 7 bulan Bapak sempat membayar. Terus Bapak Iya. akhirnya mandat untuk tidak bayar gitu ya Pak ya. Iya gitu. Berapa lama Pak Bapak tidak bayar hutang cicilan? Ya nggak tahu sih, keburu cari uang ke Bandung. Oh baik, jadi Bapak saat dirobohkan itu Bapak tahu nggak posisinya rumah Bapak dirobohkan? Nggak tahu. Karena Bapak lagi di Bandung cari uang. Iya. Ada istri dan anak saat dirobohkan Pak di rumah? Kan istri saya lagi kerja di Bandung sama saya. Sama anak dibawa gitu. Jadi memang dalam kondisi rumah kosong. Iya, rumah kosong. Saat pulang tiba-tiba rumahnya sudah rusak, sudah roboh Iya, gitu ya Pak ya? sudah roboh. Saat itu yang Bapak lakukan apa Pak? Mengadu ke siapa? Ya, saya mengadu kepada Bapak Kepala Desa sama Bapak Kapolsek Banjarmasin. Baik Pak Undang, terakhir Pak, harapannya apa nih Pak? Ya, harapannya ingin rumah ada kembali gitu.
kumpul sama anak istri lagi, itu aja. Baik Pak Undang, terima kasih Pak. Semoga saja ada solusi terbaik untuk bisa menyelesaikan masalah Pak Undang dan keluarga ya Pak ya. Iya. Sehat selalu Pak Undang, terima kasih atas waktunya. Ya, ya, amin, amin. Selamat sore Pak.